Halo, kami dari kelompok 3. Saya Dwi Taufikul Hakim sebagai ketua. Saya Muhammad Ferry sebagai penyuluh 1. Saya Fitriani sebagai pemateri 1. Saya Erlin sebagai penyuluh 2. Saya Dimas sebagai penyuluh 3. Saya Septian Pamlianto sebagai pemateri 2. Saya hormati Bapak Juanda selaku Ketua RT serta Bapak dan Ibu yang telah hadir pada kegiatan pagi hari ini. Yang pertama ada sambutan dari Ketua RT Bapak Juanda, kami persilakan. Daripada saya saat ini sebagai Ketua RT. Jadi kedatangan para mahasiswa ini menyambut gembira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septian Pamlianto selaku pemateri 1 dan rekan saya. Dan perkenalkan, nama saya Fitriani sebagai pemateri 2. Penjelasan dari mesin pelet akan disampaikan oleh rekan saya, Kak Fitriani, dipersilakan. Itu alat yang digunakan untuk mencetak campuran bahan pakan menjadi butiran yang padat atau biasa kita sebut dengan pelet. Nah, ukurannya pun berbeda-beda ya Ibu Bapak. Nah, tujuan utama untuk penggunaannya adalah untuk mempermudah proses pemberian pakan, untuk meningkatkan efisiensi bahan baku, dan juga menjamin keseragaman nutrisi untuk hewan. Pelet yang dihasilkan memiliki bentuk yang padat dan juga tidak mudah hancur, serta lebih disukai ternak karena teksturnya yang kering dan tidak berdebu. Yang kami uncin bahwa fungsi utama dari mesin pelet ini yang tadi sudah dijelaskan oleh saudari saya Fitriani, bahwa fungsi utama ini mengolah bahan pakan menjadi bentuk padat yang mungkin yang Bapak Ibu tahu bentuknya pelet ya. Lalu yang kedua, dia menyatukan berbagai bahan menjadi bentuk homogen. Lalu yang ketiga, mengurangi pembuangan bahan pakan yang tercecer sambil meningkatkan nilai gizi pakan sesuai kebutuhan ternak. Nah, tadi kan udah dijelasin ya pengertiannya, terus gimana juga fungsinya. Pasti Ibu Bapak pengen tahu dong mesin ini tuh spesifikasinya gimana, dari nilai listriknya, terus dari kegunaannya juga gimana. Nah, untuk mesin pelet ini dia menggunakan daya listrik sebesar 150 watt. Nah, untuk putaran motornya sebesar 1400 rpm. Untuk kapasitas produksinya, Ibu Bapak tuh bisa menggunakan mesin ini dan menghasilkan pakan sebanyak 10 hingga 20 kilo dalam 1 jamnya. Nah, untuk ukuran saringannya tuh bisa berbeda-beda. Jadi nanti untuk ukuran peletnya tuh berbeda-beda ya. Ada yang dari 3 mm, 4 mm, 5 mm, dan juga 8 mm. Lalu untuk material dari mesin ini dia tuh terbuatnya dari besi cor-krom. Lalu untuk mesin ini ya Ibu Bapak, dia bisa digunakan untuk bahan-bahan yang lunak seperti dedak, katul, sayuran, tepung ikan, dan juga yang lainnya. Tapi nih ya, mesin ini tuh tidak bisa digunakan untuk bahan yang keras. Bahan keras tuh kayak jagung yang utuh nih, jagung yang utuh langsung dimasukin itu, jagung utuhnya nggak akan bisa jadi hancur, tapi malah nanti mesinnya rusak. Terus nggak bisa juga masukin tulang ya, kalau tulang kan keras banget tuh, jadi nggak bisa dimasukin. Lanjut untuk komponen mesin yang Bapak Ibu perlu ketahui, komponen mesin ini cukup banyak ya. Yang pertama itu ada dinamo sebagai penggerak utama mesin pelet. Lalu yang kedua itu ada bibel. Bibel itu tali penggerak untuk menghubungkan si mesin pelet. Lalu yang ketiga itu ada gearbox. Gearbox ini yang bagian ini Bapak Ibu. Gearbox keempat ada poles penghubung yang tadi hampir sama, yang ini untuk memasukkan bahan peletnya. Lalu yang kelima ada penggiling pelet yang di sini Bapak Ibu kelihatan nggak? Nah, ini penggiling pelet ini nanti kan ada peletnya, ada penggilingnya untuk memotong si bahan peletnya. Nah, di sini juga ada corong masuknya. Corong ini tuh untuk memasukkan bahan ya, supaya bahannya nggak berserakan keluar kemana-mana, jadi kotor kan kalau berserakan. Terus di sini juga ada filter atau saringan mesin pelet. Terus di sini juga ada pengunci saringan pelet. Pengunci saringan pelet ini kan tadi udah dimasukin ya filter saringannya. Nah, biar filter itu dia nggak jatuh, pakai pengunci saringan pelet. Nah, lalu di sini juga bisa menggunakan mata pisau atau pemotong pelet. Pemotong pelet ini tuh kan nanti pelet itu keluar
dalam bentuk panjang gitu ya. Nanti si pemotong ini akan memotong si pelet menjadi butiran-butiran itu. Selanjutnya untuk prinsip kerja mesin, mungkin di sini saya hanya menjelaskan terkait cara kerja mesin tersebut. Mungkin nanti di materi berikutnya mungkin akan dijelaskan secara rinci cara kerja mesinnya. Ini nanti akan Bapak Ibu kelihatan nggak? Nanti kan mungkin secara teori saya menjelaskan ini nanti akan berfungsi ketika kita udah memasukkan si bahan-bahan pakannya. Lalu ada keluar melalui cetakan atau saringan berbentuk lubang kecil. Ukuran dari si mesin cetak ini tuh apa aja? Benar nggak? Di sini nih, mesin itu kan dia terbuat dari besi ya. Jadi dia memiliki desain yang kuat dan juga tahan lama. Tapi untuk tahan lama ini juga dibarengin dengan perawatan yang harus rutin dilakukan ya, biar mesinnya juga nggak rusak. Lalu untuk konsumsi listriknya juga rendah. Untuk konsumsi listrik rendah ini kan tadi setiap penggunaannya dia menggunakan 150 watt. Nah, lalu untuk produksinya cepat dan stabil karena setiap jamnya mesin ini bisa menghasilkan 10 hingga 20 kilo pakan ternak. Lalu mesin ini juga mudah dibersihkan. Cara pembersihannya pun mudah, nanti akan dijelaskan ya. Lalu untuk mesin ini juga bisa menghasilkan pelet yang seragam dan juga tidak mudah hancur karena nanti kan hasil peletnya itu keluar, nanti bisa dikeringkan. Nah, dikeringkan itu dia akan jadi keras, jadi nggak mudah hancur. Tapi untuk hewan ternak dia bisa kemakannya. Nah, mungkin Bapak Ibu bertanya-tanya, ini gimana sih cara bersihin mesin pelet ini? Apakah susah? Apakah harus di sama ahlinya? Ini untuk perawatan peletnya mudah sekali Bapak Ibu. Ini sangat gampang. Hanya yang pertama mungkin membersihkan setiap sisa bahan setelah digunakan agar si mesin pelet ini harus supaya awet ya Bapak Ibu. Lalu yang kedua, lumasi bagian polos secara berkala. Lalu yang ketiga, hindari penggunaan bahan keras yang tadi sudah dijelasin oleh saudari kita ini. Yang keempat, simpan di tempat yang baik, jangan sampai terkena hujan. Yang terakhir, periksa baut dan sabuk penggerak secara rutin. Nah, tadi kan udah dijelasin nih materinya. Ibu Bapak paham nggak nih sama materi yang udah dijelasin? Paham nggak? Nih, seperti yang tadi kita juga ada sesi kuis. Nah, sesi kuis ini nanti kita akan memberikan pertanyaan kepada Bapak dan Ibu dan yang bisa menjawab boleh angkat tangan, nanti akan ditunjuk dan bisa mendapatkan hadiah. Kan tadi udah dijelasin ya tentang si mesin ini, udah dijelasin juga per komponennya. Komponennya kan ada banyak nih, dari kayak colok, dari saringan, dan juga pemotong. Nah, menurut Bapak dan Ibu, komponen apa sih yang paling penting di mesin ini gitu? Dan bisa dijelasin menurut Bapak Ibu kenapa komponen itu penting. Ayo, siapa yang mau jawab? Ini gimana? Apa Ibu? Boleh? Iya, boleh. Kalau boleh tahu kenapa Ibu milihnya dinamo, Bu? Awalnya kalau nggak ada bidang ini kan betul. Ya gitu kan? Ya. Tepuk tangan dulu buat Ibu. Ibunya pasti dapat hadiah. Dinamo ini sebagai mesin utama ya, kalau dinamo ya mesinnya tidak akan jalan. Iya, tapi semua komponen di mesin ini tetap penting juga ya Ibu Bapak selain dinamo, karena kalau yang lainnya nggak ada kan nggak berfungsi juga. Masih mau ada kuis apa enggak nih? Lagi nggak? Kurang semangat, lagi nggak? Buat pertanyaan selanjutnya ya. Kan tadi udah dijelasin kan tentang si definisi mesinnya, tentang spesifikasi mesinnya. Nih Bapak Ibu masih ada yang ingat nggak keunggulan dari si mesin ini tuh apa aja? Tadi kan udah dijelasin banyak tuh. Bisa disebutkan salah satu atau duanya dari keunggulan si mesin ini tuh kenapa harus digunakan gitu. Boleh Ibu? Boleh. Penggunaan mesin ini sama efisien. Betul. Ibu tahu nggak ini efisien itu kenapa? Efisien itu
waktu, Iya. hemat tenaga, Betul. baik gitu kan. Ya, betul teman-teman. Kedua, untuk memudahkan, mempercepat itu efisien, kedua hasil cetakannya bagus, hasilnya akan memuaskan, itu kan. Memuaskan gimana? Memuaskannya seperti padat, bisa mengatur kita pengen besar, pengen kecil, atau pengen sedang gitu ya. Hadiahnya kasih jangan. Kasih jangan hadiahnya. Kurang dong buat ibu-ibu yang udah ngejawab. Baik, mungkin cukup sekian dari materi yang kami sudah paparkan. Semoga bermanfaat untuk Bapak Ibu. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.